Om Swastiastu. Dalam kehidupan beragama Hindu, tentunya kita memiliki banyak sekali dasar-dasar yang perlu dijalani. Dan semua ini telah tertulis di Weda, kitab suci kita. Sama-sama kita ketahui bahwa Weda merupakan wahyu suci yang diturunkan oleh Tuhan dengan isi atau maksud dan tujuan untuk dapat membantu kita dalam berkehidupan. Maka dari itu, kita perlu memahami isi Weda dengan mempelajari kodifikasi Weda, lalu juga mempelajari bagaimana lapisan-lapisan dari Weda. Lantas setelah kita mempelajari itu, untuk apa ya semuanya? Mempelajari Weda tak semerta-merta hanya soal mempelajari bagaimana asal-usul Weda tersebut, lalu bagaimana mantra-mantra tersebut, tapi di sini hal yang paling penting adalah bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu di sini saya Nika Tupatala Fortami dan nomor absen 25 dari kelas 11.1 akan sedikit memberikan pemahaman saya terkait bagaimana penerapan Weda dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita ketahui bahwa implementasi ajaran ini itu terbagi dalam 3 bagian, di mana ada penerapan ajaran Weda dalam kehidupan keluarga, penerapan ajaran Weda dalam kehidupan masyarakat, dan penerapan ajaran Weda dalam ekologi. Tapi dalam penjelasan saya pada hari ini, saya akan fokus menjelaskan di bagian ekologi yang nantinya akan merambat di 2 bagian selanjutnya. Maka dari itu, ayo simak. Sebagai bagian imanen, manusia pada dasarnya tak bisa terpisahkan oleh lingkungan. Manusia pada setiap tahapnya dikuasai oleh fenomena hukum alam. Maka dari itu, semua yang ada ini tunduk di bawah kuasa hukum alam. Dalam Hindu, dijelaskan bahwa sejatinya alam merupakan bagian terpenting dalam hidup kita. Alam merupakan orang tua kita di mana ayah sebagai angkasa dan ibu sebagai bumi. Sebagaimana mestinya orang tua, bumi tidak pernah sedikit pun meninggalkan manusia, baik dalam kelahirannya maupun kematiannya. Mulai dari menyediakan sumber daya alam hingga banyak hal yang dapat kita manfaatkan dari bumi. Sebegitu besarnya kemampuan serta manfaat bumi bagi manusia. Maka dari itu kita sebagai manusia perlu memelihara bumi dengan baik agar nantinya dapat tetap seimbang serta harmoni. Mari kita ambil contoh kecil ketika kita melakukan kegiatan persembahyangan. Agama Hindu biasanya menyembah pohon ataupun bebatuan. Hal ini merupakan sebagai bentuk implementasi dari kita untuk mendekatkan diri kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Namun ini juga sebagai bentuk bagaimana rasa kita berterima kasih kepada alam kita yang telah memberikan kita segalanya. Terdapat pula contoh ketika kita bersembahyang ke Tanah Lot, kita sedang memuja atau menyembah Betara Segara, yang berarti Dewa Laut. Di sini kita sama-sama meyakini bahwa pada dasarnya umat Hindu ingin dan berterima kasih kepada alam yang telah memberikan segalanya, mulai dari kehidupan, oksigen, air, dan seluruh SDA yang telah diberikan selama ini. Dalam melakukan persembahyangan, tentu kita memerlukan sarana dan prasarana untuk melaksanakan hal tersebut, yakni banten. Untuk mempersiapkan hal tersebut, maka bagian ini saya kategorikan sebagai bagian implementasi pembelajaran Weda dalam kehidupan keluarga. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya setiap anak biasanya mempelajari bagaimana cara membuat banten, bagaimana cara menjahitan, itu dari orang tuanya sendiri, dari bagian keluarga, bagian terkecil dalam kehidupan kita. Hal ini juga merupakan bentuk yaknya kita kepada orang tua, di mana kita menolong orang tua. Tak hanya itu pula, biasanya ketika kita bersembahyang ke pura-pura tertentu, tentu kita akan melakukan dana punya sebagai bentuk implementasi ajaran Weda dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan yang saya lakukan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena seluruh manusia tidak sempurna. Dari itu saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.